Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini eh, di pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah teknologi komunikasi. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang cara membuat konten yang menarik. Ya, ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan minggu kemarin, yaitu bagaimana cara membuat konten menarik. Nah, kalau di pertemuan sekarang nanti akan dijelaskan bagaimana cara membuat konten yang menarik di media sosial, yaitu seperti di YouTube, kemudian di Instagram, Facebook, dan blog. Oke, kita lanjut untuk materinya. Oke, yang pertama adalah di YouTube ya, di YouTube. Nah, sebelum ke pembahasan berkaitan dengan konten yang menarik, di sini ada penjelasan sedikit berkaitan dengan YouTube ya. Dengan YouTube, jadi YouTube ini adalah platform milik Google yang masih banyak diminati oleh para konten kreator. Ya, khususnya itu para pemula ya, para pemula yang yang baru mulai menjadi konten kreator. Nah, pada saat kita akan membuat konten-kontennya itu supaya kontennya menarik itu nanti ada tips dan triknya ya berkaitan dengan konten yang menarik. Nah, kemudian selain itu YouTube juga mempunyai kelebihan yaitu bisa mengunggah atau mengupload video durasinya itu panjang. Ya, durasinya itu panjang. Jadi kita tidak usah khawatir ya berapapun videonya, durasi panjang videonya itu bisa diunggah di YouTube. Dan juga YouTube juga menawarkan sistem monetisasi ya, monetisasi. Jadi monetisasi ini adalah fasilitas untuk mendapatkan penghasilan ya, untuk mendapatkan penghasilan. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini ada konten yang pertama yaitu berupa konten menggambar. Ya, konten menggambar. Nah, jadi untuk konten-konten di media sosial, ya konten-konten di media sosial itu sebenarnya ya intinya itu kalau kita pengen konsisten, ya pengen konsisten itu kontennya itu sesuai dengan hobi, ya dengan hobi dan kesukaan kita, gitu. Jadi kalau misalkan hobi dan kesukaan kita pastinya akan terus akan terus membuat kontennya ya, karena hobi itu kan dilakukan setiap saat ya, hobi itu dilakukan setiap saat. Contohnya adalah menggambar, hobi menggambar. Jadi kalau hobi menggambar itu kan pasti dia suka gitu ya, suka akan menggambar. Artinya ini merupakan konten ya, konten ini adalah salah satunya konten yang menarik yang nanti akan di upload di channel YouTube. Nah, di sini misalkan kalau kita punya konten menggambar, misalkan menggambar sketsa gitu ya, menggambar sketsa. Nah, itu kita bisa buatkan kontennya dan diupload ke YouTube. Itu ya, konten menggambar yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah konten unboxing. Ya, konten unboxing. Nah, ini biasanya konten ini berkaitan dengan konten-konten yang akan atau yang produk baru yang baru diluncurkan. Ya, produk baru yang baru diluncurkan. Pasti rasa penasaran dari penonton itu menjadi tinggi karena keingintahuan dari produk yang diluncurkan tersebut. Makanya kita kalau misalkan kita akan unboxing itu konten ini merupakan konten yang ditunggu-tunggu bagi para penggemarnya. Nah, di sini konten unboxing itu bisa apa saja ya, misalkan
bisa gadget atau mungkin elektronik ya, atau barang-barang lain yang disukai oleh penonton. Nah, ini konten unboxing ini menjadi tren ya, tren besar di YouTube. Jadi ada pangsa pasarnya. Oke, ini konten dari unboxing. Kemudian selanjutnya ada konten review. Nah, ini merupakan lanjutan dari konten yang unboxing tadi. Kalau unboxing itu hanya apa namanya menampilkan produknya saja, ya, menampilkan produknya dari produk yang keluaran baru ya, terutama yang keluaran baru yang baru kita ketahui untuk dibikinkan kontennya supaya penonton itu tahu ya. Kalau review ini adalah konten yang merupakan konten secara mendalam, ulasan secara mendalam dari produk yang kita review. Misalkan gadget, ya, gadget itu kalau kita review itu bisa dari speknya gitu ya, kemudian dari fasilitasnya, keunggulannya, ya, kelemahannya. Nah, itu merupakan konten review. Itu juga banyak peminatnya ya, konten review ini. Oke, selanjutnya adalah konten video gaming ya, video gaming. Nah, ini juga konten yang menarik. Ini juga ada pangsa-pasarnya karena memang di zaman sekarang ini ya konten gaming ini berkembang sangat pesat karena disediakannya game-game yang ada di ada di gadget ya, atau dalam hal ini adalah Android atau Apple. Jadi di sana dengan mudahnya orang-orang bisa mendownload game-game. Makanya di sini pasti ada pangsa pasar dari para gamer, terutama yang menyukai game. Nah, di sini contohnya adalah konten kreator yang namanya Markiplier. Dia itu pengikutnya atau subscribernya itu, pelanggannya itu adalah sebanyak 22 juta. Ya, 20 juta pelanggan ya. Ini merupakan konten gaming ya, konten gaming. Oke. Selanjutnya adalah konten tutorial ya, konten tutorial. Nah, konten tutorial ini juga sangat diminati oleh orang-orang ya, terutama penontonnya, karena konten tutorial di YouTube ya dengan konten tutorial di media sosial yang lainnya itu berbeda. Karena kalau konten tutorial di YouTube itu akan kelihatan videonya. Jadi dari langkah per langkahnya itu kelihatan ya, dari langkah yang paling awal sampai yang terakhir itu akan kelihatan sehingga mudah diikuti oleh para penontonnya. Ya, ini contohnya misalkan ada konten tutorial cara pengkodean JavaScript misalkan. Kemudian ada konten pengeditan Photoshop misalkan. Kemudian ada konten jailbreaking iPhone. Ya, itu merupakan tutorial-tutorial yang banyak diminati. Dan tutorial-tutorial yang lain ya, yang sederhana. Misalkan tutorial cara memasak, tutorial cara menggunakan salah satu fasilitas yang ada di gadget ya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah konten berita ya, konten berita. Nah, konten berita ini juga konten yang membuat penasaran bagi para penontonnya ya, terutama berita-berita yang berkaitan dengan berita yang sedang update yang sedang update sekarang ini. Ya, contohnya misalkan kasus kecelakaan Vanessa Angel ya dengan Bibi ya, itu sedang sedang banyak ditonton karena beritanya itu pasti banyak yang mengikuti. Ya, ini konten berita itu
banyak juga penontonnya atau peminatnya. Kemudian selanjutnya adalah talk show, ya, konten talk show. Nah, konten talk show ini eh, ini diperuntukkan untuk konten kreator yang gemar berbicara di depan kamera, ya, berbicara di depan kamera. Ini cocok sekali untuk konten yang berhubungan dengan talk show. Jadi nanti bisa mengundang, contohnya misalkan ada dokter, ada guru, dan lain sebagainya. Nah, nanti Anda sebagai konten kreatornya itu adalah sebagai pembawa acaranya, ya. Atau sekarang disebut juga dengan podcast, ya, podcast. Contohnya misalkan yang konten seperti Deddy Corbuzier, ya, itu merupakan konten podcast atau talk show, ngobrol secara tatap muka. Kemudian selanjutnya adalah pertunjukan musik. Nah, ini bagi konten kreator yang mempunyai hobi musik. Ya, jadi ini semuanya hobi, ya. Kalau saya simpulkan di sini adalah konten ini adalah hobi. Kalau misalkan kita sudah hobi, pasti ada aja kontennya. Karena memang pada saat kita akan mengupload konten di YouTube itu harus selalu rutin uploadnya, ya, mengunggahnya. Karena kalau misalkan tidak rutin, waktunya tidak dijadwalkan, pasti penontonnya akan akan mencari-cari, kok ini tidak publish. Jadi makanya di sini kalau misalkan berhubungan dengan dengan hobi, pasti selalu ada, ya, selalu ada kontennya. Nah, ini yang sekarang banyak berkembang itu adalah konten cover, ya, konten cover atau karaoke, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memasak, konten memasak, ya. Nah, ini juga banyak digemari juga oleh para penonton dari penonton di YouTube, ya. Jadi di sana Anda bisa menjelaskan tentang resepnya, resep dan bahan-bahannya berkaitan dengan masakan, ya, berkaitan dengan masakan. Oke, kemudian selanjutnya ada konten DIY, ya, atau do it yourself. Nah, ini sebenarnya konten ini sama dengan konten tutorial. Cuman yang membedakan di sini adalah kalau konten DIY ini adalah konten yang unik, ya, unik dan kadang tidak terpikirkan sama sekali. Jadi benar-benar orang itu baru tahu tentang konten ini di video yang Anda upload di YouTube tersebut, gitu, ya. Jadi benar-benar asli, ya, asli. Ini yang disebut dengan konten do it yourself. Kemudian selanjutnya ada vlog. Nah, di sini vlog ini berkaitan dengan, ini awalnya itu dulu berkaitan dengan influencer, ya, influencer yang ada di YouTube, ya, oleh para selebriti. Nah, ini seiring dengan perkembangannya waktu, ini para konten kreator itu bisa menjadikan vlog ini menjadi konten dari YouTube tersebut, gitu. Nah, contohnya vlog itu seperti kegiatan sehari-hari, gitu, ya, itu bisa di vlog, ya, bisa diceritakan di dalam vlog tersebut. Atau mungkin konten tentang tentang hunting makanan, ya, kuliner itu juga bisa dijadikan vlog juga. Oke, kemudian ada konten parodi, ya, konten parodi ini konten yang berhubungan dengan dengan komedi, ya, dengan komedi. Ini contohnya ada di sini Mimi Peri, ya, konten yang berupa konten komedi ini. Ini kenapa dikenal Mimi Peri? Karena parodinya itu unik, ya. Itu merupakan konten-konten yang ada di YouTube, media sosial yang pertama yaitu YouTube. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya yaitu konten Instagram, ya, konten Instagram. Kita langsung saja percepat, ya. Nah, Instagram atau bisa disebut dengan IG atau Insta
adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Jadi di IG ini bisa men-share foto dan video, dan kemudian setelah itu membagikannya di layanan jejaring sosial. Jadi di sana kita bisa ngobrol. Jadi jejaring sosial itu sebenarnya ada chat ya, ada tempat fasilitas untuk ngobrol antara pengguna yang satu dengan pengguna yang lainnya. Oke, nah ini contoh-contoh dari dari kontennya, yaitu pertama adalah konten mengajukan pertanyaan. Ya, mengajukan pertanyaan. Nah, di konten ajukan pertanyaan ini ada fasilitas dari Instagram yang disebut, contohnya misalkan jajak pendapat. Ya, jajak pendapat di sana itu Anda bisa menanyakan di sana. Ya, bisa menanyakan segala macam ya, berkaitan dengan pertanyaan. Gitu. Nah, kemudian nanti pengikutnya atau followernya itu nanti akan menjawab. Nah, ini yang disebut dengan konten ajukan pertanyaan atau berkaitan dengan jajak pendapat. Ini dilansir dari Hootsuite, konten dengan mengajukan pertanyaan kepada audiens membantu mereka untuk membagikan wawasannya. Kemudian selanjutnya ada mengikuti tren. Nah, di sini ini yang sebelah kanan ini adalah contoh dari konten mengikuti tren, yaitu tren pilkada ya, tren pilkada. Nah, itu kita bisa bikinkan kontennya berkaitan dengan tren sekarang, ya, tren-tren yang sekarang sedang terjadi. Kemudian ada konten perbandingan, yaitu memposting antara produk A dan produk B, gitu ya. Itu saling dibandingkan antara kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada konten interview. Ya, konten interview ini menginterview para pengusaha, contohnya ya, menginterview para pengusaha. Nah, di sini di sebelah kanan itu contohnya, di sana ada interview dengan pengusaha ya, dengan pengusaha, contohnya seperti itu. Kemudian ada konten giveaway ya. Konten giveaway ini adalah salah satu konten Instagram yang sangat disukai oleh audiens, karena di giveaway ini di sana akan ada pembagian hadiah ya, pembagian hadiah. Makanya konten ini menjadi konten yang menarik. Kemudian ada share IGTV. Nah, di Instagram juga ada share video ya, tapi share videonya itu untuk video yang panjang ya, video yang panjang, tapi panjangnya tidak sepanjang yang ada di YouTube ya, tapi setidaknya cukup untuk memberikan informasi yang penting, yang pokoknya itu. Nah, ada yang disebut fasilitasnya adalah IGTV ya, IGTV. Nah, ini apabila kamu bisa mau menceritakan di video ya, berkaitan dengan konten yang di Instagram. Nah, ini videonya bisa berdurasi panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah content user generate content atau UGC ya, disingkatnya adalah UGC. Dilansir oleh Hootsuite, user generate content merupakan berbagai bentuk konten, baik tulisan, video, foto, review, dan lainnya yang dibuat oleh seseorang seperti konsumen, pelanggan, atau bahkan follower. Jadi kalau user generate content ini, yang membuat kontennya itu bukan yang pemilik akunnya, tapi merupakan bisa konsumen. Jadi kalau misalkan pembuat kontennya itu adalah perusahaan, berarti konsumennya yang membuat konten tersebut gitu justru, atau bahkan pelanggannya
ya, pelanggan, konsumen atau pelanggan gitu ya, atau bahkan follower, ya, followernya, pengikutnya itu yang memposting dari produknya. Nah, itu yang sekarang sedang tren ya di Instagram. Itu disebut dengan user generate content. Nah, itu merupakan konten-konten dari Instagram. Ya, meskipun apa namanya, ada konten-konten menarik yang lainnya. Nah, ini setidaknya bisa menjadikan gambaran berkaitan dengan konten-konten yang ada di Instagram dan tadi di YouTube ya. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan Facebook ya, berkaitan dengan Facebook. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Facebook ini merupakan media sosial juga. Nah, ada fasilitas yang baru di Facebook yaitu men-share video ya, men-share video panjang. Itu juga merupakan fasilitas baru dari Facebook ya untuk bisa men-share video di Facebook. Nah, perkembangan dari Facebook ya di tahun 2021 yaitu tanggal 28 Oktober itu perusahaan Facebook yaitu Facebook Incorporated itu berubah nama menjadi Meta Platform Incorporated atau disingkat Meta. Nah, ini lahir Facebook itu di Februari tahun 2004 di California, Amerika. Tepatnya di Menlo Park ya. Itu Facebook. Jadi sekarang itu pemiliknya bukan Facebook Incorporated tapi yang merupakan perusahaan yang namanya Meta Platform Incorporated. Nah, apa saja konten-kontennya? Yaitu yang pertama adalah konten edukasi. Ya, konten edukasi. Sebenarnya konten-kontennya itu sebenarnya banyak sekali ya, tapi yang menarik, yang bikin menarik penonton atau dalam hal ini adalah kalau Facebook ya, followernya ya, itu konten-konten yang ada di poin-poin ini, yaitu yang pertama konten edukasi. Konten edukasi itu di dalamnya itu mengedukasi kepada para pengikut ya atau follower dari Facebooknya. Nah, di sini ada konten tips dan trik, kemudian ada konten tutorial, ada konten sharing informatif. Nah, ini contohnya yang di sebelah kanan ya, berupa tulisan ya. Mau belajar CEO untuk meningkatkan penjualan dan ranking bisnis Anda di Google? Yuk belajar di Masterclass CEO untuk bisnis di sini. Nah, itu contoh dari konten edukasi. Ini kontennya berarti konten berupa sharing informatif ya. Kemudian selanjutnya ada konten hiburan. Nah, konten hiburan itu intinya adalah konten yang menghibur. Ini berarti ada konten meme, kemudian ada konten games, ada konten quote, dan lain sebagainya. Di sebelah kanan itu adalah konten quote. Ya, konten quote ini isinya di sini adalah hadis riwayat Bukhari ya. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukannya. Ini adalah konten quote ya, seperti ini. Selanjutnya adalah konten dokumentasi event bisnis Anda. Nah, ini juga konten di Facebook yang yang merupakan konten menarik ya, berkaitan dengan event ya, event dari bisnis Anda. Jadi event-event yang bisnis Anda miliki itu bisa di share ya, bisa di posting di Facebook ya, seperti yang ada di sebelah kanan ya contohnya. Kemudian ada testimonial atau portofolio ya, testimonial atau portofolio. Nah, ini merupakan konten yang isinya tentang testimonial ya, testimonial misalkan dari konsumen atau pelanggan gitu ya terhadap produk yang dipakainya ya, terhadap produk yang dipakainya. Nah, ini di sebelah kanan adalah contoh dari konten testimonial. Selanjutnya ada konten penawaran produk. Konten penawaran produk, jadi menawarkan produk ya, menawarkan produk. Ini di sana contohnya misalkan seperti banner, banner
banner promosi, video promosi, dan sebagainya. Nah, contoh yang di sebelah kanan itu adalah banner promosi. Jadi intinya di sini di konten penawaran produk itu adalah untuk menawarkan produk. Ya, pastinya nanti di sana ada informasi berkaitan dengan tentang obrolan, berkaitan dengan tentang obrolan. Makanya di sini tercantum chat di WhatsApp. Ya, nanti setelah follower itu membaca, kalau misalkan berminat bisa atau misalkan mau informasi bisa di chat melalui WhatsApp, karena WhatsApp itu sudah satu perusahaan dengan Facebook ya. Selanjutnya adalah konten dari pengikut atau customer ya, sama seperti yang sebelumnya yang di konten Instagram ya, yang di konten Instagram, di Facebook pun ada. Nah, ini adalah konten-konten dari para pengikut atau customer yang di-upload di akun, contohnya di sini adalah akun Starbucks ya. Di sini bisa upload atau merepost konten dari mereka. Anda bisa posting ulang foto-foto dari pengikut berkaitan dengan bisnis Anda. Jadi misalkan testimoni gitu ya, testimoni. Nah, ini bisa di-upload di sini. Oke, kemudian selanjutnya adalah info seputar bisnis Anda. Nah, di sini contohnya adalah ini berkaitan dengan konten-konten yang berkaitan dengan bisnis Anda. Seperti info seputar event yang akan diadakan, acara gitu ya. Kemudian info rilis produk terbaru, seputar layanan bisnis, promo spesial, dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya adalah promo spesial dari produk yang dijual oleh Starbucks. Oke, itu merupakan konten-konten yang menarik di Facebook. Oke, yang terakhir adalah media sosial yang terakhir yang nanti kita akan bahas adalah berupa blog ya. Nah, kita nanti akan menggunakan Blogger ya, aplikasi online berbasis internet yang dinamakan dengan Blogger. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan buat blognya nanti di pertemuan setelah PTS. Nah, apa itu blog? Blog adalah aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini sering kali dimuat dalam urutan isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama. Jadi biasanya kalau di blog itu urut-urutannya itu urut-urutan yang paling baru dulu. Kemudian setelah itu di bawahnya itu konten-konten yang lebih lama sampai ke bawah ya, ke halaman bawah. Itu yang disebut dengan blog. Oke, kemudian apa saja yang menjadi menarik di kontennya? Nah, konten-konten tersebut antara lain tip dan trik traveling. Ya, di sana itu bisa Anda tuliskan berupa tips dan trik dari traveling ya. Di sana Anda bisa membagikan info kepada pembaca tentang tempat-tempat wisata yang menarik yang bisa dikunjungi. Kemudian barang-barang apa saja yang perlu dibawa ketika traveling ke suatu kota atau negara, dan berbagi informasi tentang biaya diperlukan jika ingin traveling ke kota atau negara. Itu ya. Nah, ini juga banyak dicari oleh orang ya. Kemudian, nah di blog pun ada yang disebut dengan do it yourself ya, DIY. Jadi ini merupakan konten yang berlaku untuk semua media sosial ya yang saya perhatikan. Nah, di DIY ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini sejenis tutorial, tapi kontennya itu adalah konten yang unik dan sebelumnya belum ditemukan. Jadi benar-benar baru gitu ya, benar-benar baru. Contohnya misalkan membuat tempat pensil dari barang-barang bekas misalkan,
atau frame foto dari barang-barang bekas dan lain-lain. Ya, itu contoh dari do it yourself. Kemudian selanjutnya adalah review produk. Menulis tentang review produk di blog, biasanya pengunjung internet akan melakukan riset sebelum mereka membeli produk tersebut. Entah itu barang, layanan, atau makanan. Ya, jadi ini diperuntukkan kepada pembaca ya, karena ini blog ya, yang masih memerlukan informasi berkaitan dengan produk yang mereka cari. Ya, pastinya pada saat kita akan menayangkan di blog itu, ini adalah konten yang menarik, yaitu berupa review produk. Itu. Kemudian selanjutnya ada resep makanan. Nah, ini berkaitan dengan yang mempunyai hobi memasak ya. Yang mempunyai hobi masak, ini bisa dituliskan di sana, bisa sharing resep ya, sharing resep andalan ya. Bisa memberikan informasi resep dengan tema berbeda dan kemudian diposting. Ya, di sini contohnya misalkan menu western ya, menu nusantara gitu ya. Nah, itu yang yang dilakukan di blog. Nah, ini karena ini adalah tulisan, berarti hobi yang utama di sini adalah hobi untuk menulis ya, hobi untuk menulis. Kemudian selanjutnya adalah tips dan tutorial make up. Berarti ini juga yang berkaitan dengan hobi bermake up ya. Anda bisa men-share hobi tersebut berkaitan dengan misalkan tutorial eyeshadow misalkan ya untuk pemula. Kemudian tips untuk memilih foundation yang sesuai dengan shade kulit misalkan. Kemudian ada tutorial-tutorial lain yang berkaitan dengan make up. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalau misalkan konten tersebut banyak yang berkunjung, tidak menutup kemungkinan bisa ada daya tarik bagi perusahaan make up ya, brand-brand make up untuk berkolaborasi. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi dan review film. Nah, ini isinya, konten ini berisi tentang review ya, review film yang nanti akan ditonton oleh pembaca ya, karena di sini film juga merupakan hiburan ya, hiburan bagi masyarakat. Pastinya orang itu akan mencari juga berkaitan dengan hiburan tersebut. Contohnya adalah film. Nah, pada saat Anda membuat review film, pastinya Anda juga harus tahu terlebih dahulu alur cerita dari film tersebut. Baru Anda bisa merekomendasikan film tersebut kepada para penonton. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi ini juga konten yang bagus di dalam konten di media sosial, terutama blog, karena di sana Anda bisa menceritakan tentang pengalaman pribadi. Contohnya misalkan ada student exchange ya, ini merupakan pengalaman pribadi. Ini ada student exchange, magang, atau bercerita tentang pengalaman tentang social volunteer. Itu bisa diceritakan di blog. Kemudian ada konten giveaway. Ya, konten giveaway. Tadi di Instagram, di YouTube juga sebenarnya bisa ya konten-konten giveaway ini. Nah, konten giveaway ini adalah salah satu yang bisa menarik pengunjung internet untuk mengunjungi blog. Bisa mengupdate konten giveaway sekali di blogmu sesuai dengan kategori yang kamu tentukan. Jadi di samping konten-konten lain berkaitan dengan konten tersebut, bisa disisipkan konten yang merupakan konten giveaway. Kemudian ada business guide ya. Ini bagaimana cara, di konten ini adalah menjelaskan bagaimana cara memulai bisnis. Ini terutama bagi para pemula ya, yang ingin berbisnis. Di sana bisa Anda ceritakan arti pentingnya dari berbisnis gitu ya. Kemudian bisnis yang modalnya kecil, misalkan seperti
dropship ya, dropship. Bisa coba menulis bisnis guide di blog jika kamu sudah mendalami dunia bisnis atau setidaknya kamu sedang berbisnis. Jadi ini juga pengalaman juga ya, share pengalaman berkaitan dengan bisnis atau disebutnya adalah business guide. Kemudian selanjutnya adalah opini mengenai kasus. Ya, opini mengenai kasus. Kamu juga bisa menulis konten tentang analisis dan opini terhadap suatu kasus yang lagi hangat dibahas saat ini. Nah, itu juga banyak yang mencari. Nah, itu merupakan konten-konten menarik di 4 media sosial. Ya, setidaknya sudah ada gambaran berkaitan dengan konten-konten yang nanti akan kita buat di pertemuan berikutnya. Mungkin untuk videonya saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.